wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Imrani, mahasiswa RPL di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Untuk sore hari ini saya akan melakukan tindakan choking atau manajemen choking terhadap pasien dewasa, bayi, dan ibu. Penyebab choking atau tersedak itu bisa terjadi dengan makan makanan yang padat berupa bakso, ataupun ada pasien yang mengalami diagnosa bronkitis asmatis dengan sesak berat ya, atau HHD, macam-macam choking atau tersedak. Kemudian tindakan yang harus dilakukan saat terjadi choking tersedak. Lanjutnya kita proteksi diri penolong dilakukan dengan benar seperti 3A, seperti itu ya: aman diri kita dulu, aman pasien, dan aman lingkungan. Kemudian kita kenali tanda tersedak pada pasien. Kemudian kita kenali postur tubuh pada pasien, apakah orang pasiennya gemuk atau ibu hamil ataupun ibu anak bayi. Dan pasien dijauhkan dari lingkungan yang berbahaya. Kemudian tahap kerjanya kita menemukan pasien dewasa ya. Yang pertama, pasien dewasa. Pada saat kita lihat pasien dewasa ternyata tersedak, lalu kita lakukan menawarkan penolongan ya, atau kita bantu dengan cara menawarkan diri bantuan. Kemudian posisikan pasien berdiri di belakang ya, jadi si pasiennya di depan kita, lalu kita berdiri di belakang pasien, kemudian meminta pasien untuk batuk secara kuat. Pak, batukkan secara kuat Pak. Kemudian kita evaluasi benda asingnya sudah keluar atau belum. Kita evaluasi ya, bakso yang tadi tersedak udah keluar. Kita lakukan bantuan ya terhadap pasien dewasa yang mengalami tersedak ya, seperti itu. Kita lakukan Heimlich maneuver. Kita lakukan Heimlich maneuver. Kemudian minta pasien membuka tungkainya. Letakkan satu tungkai di antara tungkai pasien. Letakkan kepala tangan di perut tengah antara prosesus sifoideus dan umbilikal. Hentakan ke dalam dan ke atas sebanyak 5 hentakan. Bapak, kita lakukan yang untuk mengeluarkan benda asing yang membuat Bapak tersedak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apabila benda asing tidak keluar dan pasien tidak sadarkan diri, lakukan prosedur bantuan hidup dasar. Kemudian apabila kita menemukan pasien tersedak, pasiennya itu ibu hamil, kita cek respon, tanyakan apakah pasien tersedak. Bu, apakah ibu mengalami tersedak? Kemudian kita menawarkan bantuan. Ibu, mari kita bantu untuk mengeluarkan sumbatan yang tadi benda asingnya. Kemudian posisi sedikit membungkuk. Ibu bisa membungkuk sedikit ya. Kita posisikan membungkuk sedikit, kemudian posisikan tungkai, melakukan chest thrust atau pertengahan sternum setinggi aksial. Hentakkan sebanyak 5 kali. Kalau misalnya kita lakukan seperti ini masih belum keluar, lalu kita berikan Heimlich maneuver lagi ya, 5 kali. Kemudian kita evaluasi benda asingnya sudah keluar atau belum. Selanjutnya kita lakukan terhadap pasien tersedak terhadap bayi. Kita cek respon dulu bayinya ya. Kita cek respon apakah bayinya beresponnya nangis ataupun rewel. Kemudian kita lakukan manuver sandwich. Posisikan kepala lebih rendah. Kita posisikan kepala lebih rendah. Lakukan 5 kali hentakan back blow, gunakan pakai tumit tangan. Kemudian kita pakai ini ya, telapak tangan, kita sebanyak 5 kali back blow. Kemudian letakkan bayi posisi terlentang. Kemudian kita chest thrust sebanyak 5 kali ya. Kalau memang tadi belum berhasil, kita lakukan chest thrust 5 kali. Kemudian kita evaluasi bendanya sudah keluar atau belum. Kalau memang belum, kita bisa melakukan manuver extended lagi ya. Kita lihat lagi masih ada sisa-sisanya atau tidak. Setelah itu misalnya sudah selesai, sudah keluar benda asing, lalu kita evaluasi keadaan pasien dan respon ulang. Apabila sudah keluar, tanpa keluar benda asing, ambil benda asing dengan finger sweep. Kita ambil benda asingnya ya, seperti itu. Kemudian kita posisikan pasien senyaman mungkin kembali ya. Untuk itu sampai di sini saja ya pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.